Puji Tuhan, saudara, shalom. Shalom. Kasih Kristus buat semua kita yang hadir, yang oleh anugerahnya yang besar kita bisa menerima akan kasih karunia dan juga rahmatnya, saudara, yang sangat luar biasa, saudara ya. Saudara, mari kita akan melihat dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Ini adalah nubuatan tentang kematian Tuhan, dimulai dari kehadiran Tuhan di dalam dunia ini sebagai manusia yang adalah Yesus Kristus, saudara. Yang nubuatannya, mari kita lihat Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan semua ayat ini, saudara, atau saya baca ayat 1, saudara, ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran. Ya, Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, saudara? Sebagai carut yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tinas dari tangan Tuhan. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan lupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena gila, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ini nubuatan tentang Yesus Kristus. Saudara, kalau Alkitab menyatakan ini kebenaran, saudara ya, dinyatakan di situ bahwa ia tidak tampan, bahkan semaraknya pun tidak, rupa pun tidak. Saudara ya, kalau hamba-hamba Tuhan tampil seperti saya pakai jas ini, saudara, tampil di samping memang menghargai Tuhan, tapi ya kita siapkan dirilah supaya ada hal yang menarik, atau saya nggak sembarangan, nggak acak-acakan gitu, saudara ya. Apalagi kalau kita persiapan mau pelayanan, worship leader kah, singer, waduh, menyiapkan diri, mempercantik diri kalau yang wanita, saudara. Tapi Tuhan kita, dia hadir dan mengambil rupa manusia yang tidak tampan sebenarnya. Sudah perhatikan baik-baik. Kemudian juga dia mengambil, waktu dia memilih keluarga siapakah yang akan menjadi orang tuanya, dia pilih Maria, khususnya Maria ini. Karena Maria pada saat melahirkan Yesus itu masih perawan, saudara, yang tidak dijamah oleh siapapun. Karena ini Alkitab ini harus digenapkan nubuatan bahwa seorang perawan, seorang dara akan melahirkan anak laki-laki. Alkitab tidak pernah menyebut bahwa Maria itu cantik. Maria itu perawan. Kalau Alkitab menyebut cantik, benar-benar cantik. Sarah cantik, Rahel cantik. Tapi untuk Maria tidak disebut cantik, tapi yang ditonjolkan Maria perawan. Jadi keberadaan secara fisiknya yang nanti akan melahirkan Yesus, nggak mungkin Yesus ibunya misalnya katakanlah ibunya kulit hitam lalu lahirlah anak yang kulit putih ganteng gitu, nggak mungkin. Ngikutin nanti apa yang dimiliki oleh ibunya secara sifat lahiriahnya. Alkitab menyebut bahwa dia tidak tampan. Bahkan bayangkan, saudara ya, jikalau kita ada di situ, jikalau kita ada di suasana di mana Tuhan hadir nih, bayangkan saja, saudara ya. Mungkin juga kita nggak ngajak dia untuk bermain, karena ayat berkata untuk kita pun dia tidak terhitung, saudara ya. Ya,
ia sangat dihina, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kalau mau permainan dia masih kecil, ya waduh kayaknya nggak diajak deh. Keberadaan yang luar biasa, dibully, dia dihina, terus dari hari ke hari. Saya tidak tahu, saudara, tapi ini yang dinyatakan kebenaran ini. Jadi kalau kita merasa dibully, saudara, belum apa-apa. Bayangkan dalam kehidupan Kristus, pada saat dia mau hadir sebagai seorang manusia, dia mengambil keadaan yang tidak tampan dan banyak bulian. Dia menderita dan biasa menderita sengsara. Nah, saudara, kita lihat ini keberadaan Tuhan, nubuatannya, lalu kemudian terjadi di 2000 tahun yang lalu pada saat Yesus hadir. Lalu kemudian Yesus sampai dia mati di kayu salib, saudara. Ada orang berkata bahwa ini adalah menunjuk kepada kematiannya. Ya memang, tetapi sebelumnya konteks tidak tampan itu ada, saudara. Jadi itu dalam kehidupan Yesus itu memang pada awalnya atau dimulai dari dia masih kanak-kanak, lalu kemudian beranjak remaja, beranjak dewasa. Orang-orang bisa berkumpul, orang-orang bisa tertarik kepada dia di usia 12 tahun bukan karena gantengnya, tapi karena hikmatnya. Waktu dia menjawab semua persoalan-persoalan yang diajukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, imam-imam, saudara, dia bisa jawab demikian rupa. Bukan karena gantengnya. Beda yang zaman sekarang, saudara. Orang-orang berpenampilan supaya menarik, dan daya tariknya itulah yang membuat dengan memberikan daya tarik supaya orang tertarik, saudara ya. Lalu dia terpromosikan atau dia semakin dipuja, semakin dipuji. Tuhan Yesus tidak seperti bintang film. Tuhan tidak mencari kepopuleran, saudara. Tapi dia mengerjakan semua ini dengan tulus. Ratusan tahun sebelum Yesus hadir, Yesaya menubuatkan. Pada saat Yesus hadir, 2000 tahun dari kita ini, dia telah hadir. Dia telah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dia rela di dalam keadaan yang mengambil rupa yang tidak tampan. Dengan itu maka dia dihina. Dengan itu maka dia mengalami kesengsaraan. Dia rela semua, dia rela semua. Dengan tujuan, dia punya tujuan, saudara. Ada 3 hal. Supaya dipermudah saya ungkapkan saja. Tujuannya adalah agar kita selamat, 1. Agar kita tidak sengsara, atau saya simpulkan saja agar kita bersukacita, 2. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, agar kita sembuh. Saudara bayangkan, dia rela menderita segala hal. Dimulai dari kecil dia dihina. Dia terus orang yang biasa menderita, bayangkan. Orang yang biasa dalam kesengsaraan. Dengan tujuan, saudara ya, dengan tujuan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dengan keberadaan yang hina yang dialami oleh dia, yang dihina terus oleh orang, dia rela, dia tidak sakit hati dengan orang-orang itu. Dia punya tujuan. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kalau kita ada pada saat itu kita berpikir, nih orang kena tulah nih. Nih orang ditinggal salah, dipukul sama Tuhan karena mungkin jahat kali, karena kuenya jahat dan lain sebagainya. Tapi tidak terjadi semua itu sebenarnya. Tapi dia rela semua itu dia lakukan. Cuma dia yang tahu. Dia rela untuk sebenarnya kesengsaraan kita yang dipikulnya, supaya kita tidak sengsara. Tetapi dia tertikam pada saat dia mati di kayu salib oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita jadi sembuh. Jadi dia hadir,
Dia rela semua dikerjakan sama dia dengan wajah yang tidak tampan dan dihina orang. Dan terus dia menderita. Sudah terbiasa dia menderita. Entah air mata yang sudah mengalir di matanya entah berapa kali, berapa banyak, saudara. Karena dia adalah manusia yang punya perasaan. Bahkan di dalam menjelang kematiannya di Taman Getsemani, dia tahu persis bahwa dia akan mati. Yang begitu hebat sekali kematiannya. Dia udah punya tujuan begitu lahir, begitu dia di usia remaja, dia udah tahu nih. Dia jaga hidupnya untuk tidak berdosa. Saat dia muda, dia bisa melirik seorang gadis. Tapi dia jaga hidupnya untuk tidak berdosa. Saat dia masa puber, dia mau berteman dengan seseorang. Tapi dia jaga hidupnya untuk tidak berdosa. Hal-hal yang nanti membuat dia memiliki pikiran yang kotor kah? Dia punya keinginan seperti manusia yang lainnya. Tapi dia jaga semua. Kalau kita menjaga hidup suci supaya kita diberkati, dia tidak. Dia jaga hidupnya supaya layak jadi korban. Beda, tujuannya beda dengan kita. Tapi ini dikerjakan dengan hati yang bersukacita. Biarpun di tengah-tengah rasanya karena dia punya perasaan, dia menderita, dia menangis berulang kali. Sampai pada hari mendekati kematiannya, -1, dia menangis. Dan karena saking stresnya, maka dinyatakan di dalam Alkitab, keringatnya seperti tetesan darah. Dan dia berdoa, jikalau boleh, jangan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ada ungkapan, dia takut. Ada ungkapan, dia merasa hanya memang sendiri. Dia minta bantuan murid-muridnya semua tidur. Ya lihat besok, pada saat dia akan mati di kayu salib, dalam kematian yang betul-betul sengsara. Saat hari itu, pada saat Yesus diperhadapkan di pengadilan Pilatus, orang mudah dihasut. Banyak yang diperbuat oleh Yesus dengan segala macam perbuatan-perbuatan ajaib. Tapi sekian banyak orang mudah dihasut. Dan orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Emang disalib itu gampang? Kalau di zaman sekarang, hukuman mati untuk seorang yang katakanlah penjahat besar, matinya apa? Tembak. Sekian menit juga udah mati, saudara. Tapi kalau disalib, jam-jaman dia sengsara. Dan Tuhan mengambil, merencanakan bahwa dia harus mati dalam kesengsaraan yang begitu sangat. Dicambuk, diludahi, tubuhnya hancur, jiwanya juga hancur. Dan keadaannya sampai Bapak tidak bisa melihat dia karena penuh dengan dosa. Makanya Bapak memalingkan mukanya, tidak bisa menatapnya. Itulah sebabnya di detik-detik terakhir kematiannya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, bayangkan ya, dari kecil nggak ada kehidupan yang dia menikmati hidup, nggak ada. Betul-betul dalam keadaan sengsara. Ini nubuatan dari Yesus Kristus. Sampai kemudian dia mati di kayu salib, dianggap seperti pemberontak dan orang yang jahat. Kita mengira dia kena tulah. Kita mengira dia ini adalah orang yang jahat.
Tapi sebenarnya dia menanggung dosa kita, penyakit kita. Bayangkan ya, kalau kita nih udah berbuat baik nih ya sama orang ya, saudara, berbuat baik, terus kita berbuat baik. Lalu orang yang kita pada udah berbuat baik, tapi orang itu anggap kita jahat, gimana rasanya, saudara? Dan itu terjadi sama Yesus. Cuma 3 hal, bayangin. Dia pengen itu semua, dia rela, semua dia rela. Dengan tujuan 3 hal ini. Supaya umatku selamat, tidak sengsara kau sukacita, dan sembuh. Dia sudah kerjakan semua itu dalam penderitaan yang begitu hebat. Cuma 3 tujuannya. Supaya umatku selamat, supaya umatku penuh sukacita, supaya umatku sembuh. 3S, ingat baik-baik. Supaya umatku selamat, supaya umatku sukacita, supaya umatku sembuh. Yuk kita ngomong ini yuk. Katakan, supaya umatku selamat, sukacita, sembuh. Ulangi. Selamat, sukacita, sembuh. Ulangi lagi. Selamat, sukacita, sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang buat KKR kesembuhan, memang itu maunya Tuhan. Supaya umatku sembuh. Bayangkan saudara. Ini bayangkan nih, satu gambaran saja saya berikan gambaran. Ada orang tua, saudara, di kampung dia sengsara. Karena semua uangnya ini dia kirim buat anaknya yang lagi kuliah di kota, saudara. Ini orang tua, dia makan sederhana. Dia nggak boros-boros. Dia kerja keras dari pagi sampai malam. Tujuannya supaya dia dapat uang, dia kumpulin lalu dikirim. Dikirim untuk anaknya di kota lagi kuliah. Tujuannya supaya anaknya lulus jadi sarjana. Waktu anaknya lulus jadi sarjana, oh dia bersuka cita sekali. Apa yang dikorbankan tidak sia-sia. Tuhan sudah berkorban, saudara. Dia rela menderita, bahkan dia rela mati di kayu salib dengan penderitaan yang begitu hebat sekali, supaya umatku selamat, sukacita, dan sembuh. Amen. Ini kebenaran, saudara. Jadi hari-hari ini Tuhan mau umatnya sembuh. Amen. Karena dia mati di kayu salib. Alangkah sedihnya kan, seperti tadi saya ungkapkan satu gambaran, satu perumpamaan seorang ayah. Tapi kemudian waktu dia lihat anaknya nggak berhasil, saudara. Anaknya nggak berhasil. Dia pengen anaknya berhasil, tapi nggak berhasil anaknya. Sedih. Apa Tuhan nggak sedih melihat anak-anaknya yang sakit? Saya adalah orang yang pernah hampir mati. Dan saya sekarang hidup. Saya kena radang otak dan hampir mati. Tapi saya percaya kepada korban Kristus. Oleh bilur Yesus saya sembuh secara sempurna. Papa saya, kami ini semua orang yang kafir tadinya. Bukan Kristen keturunan, bukan, orang kafir. Makanya kalau saya mendapatkan anugerah Tuhan disingkapkan ini, bukan buat kebanggaan, bukan. Saya malah berterima kasih, Tuhan, siapa saya? Saya orang kafir yang gak masuk hitungan sebenarnya. Tapi jika boleh disingkapkan semua ini, itu anugerah Tuhan yang besar. Amen. Gak ada kebanggaan dalam diriku. Karena saya tahu pada saat dia menyingkapkan semua, dia harus mati di kayu salib. Dia merobek tirai yang banyak, yang rahasia berabad-abad lamanya. Dan kalau kita boleh mendapat penyingkapan ini, itu anugerah Tuhan yang besar. Amen. Nafas sudah di tenggorokan saya.
Tapi saya percaya kepada Tuhan. Waktu itu saya masih sederhana, simpel saja. Saya pikir kalau saya mati di rumah sakit, mungkin saya nggak masuk surga. Saya bilang jangan bawa saya ke rumah sakit, panggil pendeta. Pikir saya kalau saya mati di hadapan pendeta, saya pasti masuk surga. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan mau saya sembuh. Dan hari ini saya sehat walafiat. Lalu papa saya juga yang sakitnya harusnya dioperasi, tapi sembuh dengan kesembuhan ilahi. Kenapa? Oleh birul-birulku kamu sembuh. Tuhan rela dilukai tubuhnya semua. Supaya sembuh kita. Alangkah sedihnya Tuhan ini dikerjakan sama Tuhan. Tapi ada orang Kristen yang tidak sembuh. Ada anak-anak yang tidak sembuh. Sedih itu. Rasanya semua apa yang dikerjakan sia-sia. Tapi saya bilang kepada saya, Tuhan, kau tidak sia-sia korbanmu. Aku sembuh, Tuhan. Aku sembuh dari segala penyakit. Dan aku bisa kuat. Bukan karena untuk kebanggaan, tidak. Karena anugerah Tuhan yang besar. Dia mau kita selamat, saudara. Dia mau kita bersukacita. Dan dia mau kita sembuh. Amin. Itu sebabnya dia rela berkorban. Saudara, hanya ungkapan ini di ayat 1. Satu hal seperti sebuah dilema, saudara. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapa yang bisa percaya? Dia tidak tampan, tidak menarik, tapi semua dilakukan agar dia dan kemudian mati di kayu salib, supaya kita disembuhkan, supaya kita diselamatkan, supaya kita sukacita. Tapi siapa yang percaya? Jadi untuk mendapatkan kekuasaan Tuhan ini, selamat, sukacita, dan sembuh, ya percaya, saudara. Cuman satu hal yang kita harus kerjakan, percaya. Haleluya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi ada orang berkata, tunjukkan Tuhan kepadaku. Ya Tuhan gak pernah terlihat, saudara. Kalau ada orang yang dapat penglihatan, itu adalah baru dalam dimensi roh. Karena Tuhan sendiri sudah naik ke sorga, saudara ya. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat Tuhan secara kasat mata. Lalu apa yang membuat kita bisa percaya? Ada firman-Nya yang kita harus percaya. Kita baru baca hari ini. Ini yang kita harus percaya. Dia rela semua ini supaya kita selamat, supaya kita sukacita, supaya kita sembuh. Itu jelas ditulis di firman-Nya. Makanya baca firman Tuhan ini. Ini yang membuat kita bisa menjadi percaya. Semakin kita banyak membaca firman, semakin dibangun percaya kita. Saudara perhatikan, ayat berkata, saudara, Roma 10 ayat 17. Jadi iman atau percaya itu, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam Wahyu, berbahagialah orang yang membaca, lalu melakukan, mendengar, membaca, mendengar, dan melakukan firman. Mari baca firman dan dengar apa yang kita baca. Mari dengar firman Tuhan. Makanya ada berita firman yang disampaikan. Kepada siapakah berita ini bisa dipercaya? Karena dia tidak tampan. Kalau misalnya kita mau bicara kepada orang, mau dipromosikan orang ini, wah orang ini menarik sekali, orang percaya, oh dia bintang film ya, oh iya saya percaya.
Oh, dia orang populer ya, saya percaya. Mobilnya aja coba, handphonenya aja, oh saya percaya. Ini bagaimana berita ini mau disampaikan, sedangkan dia tidak tampan. Begitu dilihat, tidak menarik kelihatannya. Kalau kita bermain nih, ya nggak masuk hitungan kita. Sorry ya, kamu mah jangan main-main sama kita, nggak selevel. Bagaimana mau dipercaya di berita? Padahal di situ ada kekuasaan Tuhan bisa dinyatakan. Makanya jangan melihat dari hal yang jasmani. Apa yang kelihatan itu sifatnya sementara, tapi apa yang tidak kelihatan? Apa yang tidak kelihatan? Iman. Percaya. Buktikan bahwa iman ini menjadi satu bukti. Ibrani 11. Jadi saudara, aku percaya kepada Tuhan. Tapi itu nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Firman. Ini kelihatan. Ini bisa dibaca. Ini yang membuat kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ini yang kita baca. Ibrani. Perhatikan baik-baik, saudara. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sementara kita belum melihat, tapi dia menjadi bukti nyata karena kita memiliki iman, memiliki percaya. Lalu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada dasarnya, dasar yang kita harapkan. Bagaimana kita berharap? Dari firman-Nya. Makanya baca firman Tuhan. Dari membaca firman, tadi kita tahu, oh iya dia sudah mati di kayu salib. Dia rela semua supaya aku selamat, aku sukacita dan aku sembuh. Aku percaya kepada firman-Nya. Itu sebabnya banyak orang yang keliru akhirnya, saudara ya. Kamu mau sembuh, kamu mau sembuh. Ada banyak syarat yang dinyatakan segala macam. Sebenarnya kalau kita lihat, saudara, di zaman Yesus, pada saat Yesus ada, mereka ini belum berbuat baik. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, semua mau menghukum dia. Tapi Tuhan bilang, oke, engkau bisa menghukum. Siapa yang tidak pernah berdosa, boleh dia melempari perempuan ini dengan batu. Pertama kali. Nggak berani orang. Kenapa? Pernyataan Yesus itu merupakan pedang yang tajam. Koreksi yang sangat luar biasa. Nggak berani. Taruh batu yang udah dipegang sama mereka untuk mau dilempar. Sebenarnya yang tidak berdosa di semua orang itu adalah Yesus. Pada saat semua tidak ada, Yesus bilang, nggak ada semua ya? Iya, tidak ada yang menghukum kamu. Tidak, kata Tuhan, aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi pada saat kedapatan perempuan ini berbuat dosa, udah kedapatan loh. Belum berbuat baik dia. Tuhan selamatkan dia, dia belum berbuat baik. Itulah anugerah Allah Tuhan beri kepadanya. Karena kita nggak bisa berbuat benar dari diri kita sendiri. Perlu ada yang menolong kita. Siapa? Yesus. Yesus mati di kayu salib dan membenarkan kita. Jadi kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Makanya jangan jadi sombong. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kebenaran itu bukan dari diri kita. Biarpun kita dibenarkan dari Tuhan, lalu kita berusaha untuk berbuat baik, untuk berbuat benar sesuai dengan firman. Tapi kemudian setelah kita hidup dalam kebenaran firman, jangan jadi sombong. Tetap kita dibenarkan oleh Tuhan. Nggak ada perbuatan baik, nggak ada perbuatan yang benar dalam diri kita. Kita ini hanya orang dibenarkan. Kita orang yang disucikan. Jadi ada satu pribadi yang berbuat buat kita, bukan dari diri kita sendiri, saudara. Ya, bayangkan saudara ya, ada orang yang sudah tujuan dia hidup, Yesus tujuannya hidup untuk mati di kayu salib, untuk selamat, membuat kita selamat, membuat kita sukacita dan sembuh. Jadi kita mau, Tuhan maunya kita ini seperti apa? Ya selamat, kedua sukacita. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita lihat pada saat Tuhan menebus,
Wahyu 7 ayat 14. Pada saat Tuhan menebus, ini apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Wahyu 7 ayat 14. Ini adalah meterai, ya, di dalam beberapa minggu yang lalu ini meterainya umat Tuhan yang berlatar belakang kafir. Kalau meterainya Israel itu adalah dari Tuhan. Jangan tanya seperti apa, itu urusan Tuhan, hak mutlaknya Tuhan. Tapi meterai kita nih apa, saudara? Wahyu 7:14. Maka kataku kepadanya. Jadi waktu ada tua-tua yang nanya, siapa mereka itu yang memegang daun palem dan yang jubahnya disucikan dan kudus? Lalu kataku kepadanya. Maka kataku, kata Yohanes kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar. Saya ulang, orang-orang yang keluar dari kesusahan. Dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Yesus bagaikan anak domba Allah yang disembelih. Dan lewat darahnya menebus kita. Membuat kita disucikan. Sehingga jubah kita ini pakaian, lebih tepatnya perbuatan kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan saudara dengar baik. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Kalau orang keluar dari kesusahan, bagaimana, saudara? Apa susah terus? Tidak. Gembira, sukacita. Saat Tuhan melakukan penyembelihan anak domba Paskah, pada saat disembelih anak domba Paskah lalu ditaruh di tiang pintu dan ambang, di ambang dan tiang di tiang dan di ambang pintu. Ada, kalau kita gabungkan ini misalnya ambang 2, tiang 1, ditarik, ini salib, saudara. Itu memang suasana yang mencekam di malam hari itu, saudara. Dan itu harus dilakukan cepat-cepat. Seandainya ada orang Israel tidak percaya kepada berita yang disampaikan Musa, lalu dia tidak mau pintunya dikasih darah, kira-kira mati nggak anak sulungnya? Mati. Biarpun dia orang Israel. Seandainya ada orang Mesir, dia percaya berita itu, dia minta sama seorang Israel, mungkin karena dia kenal, dia bilang, tolong dong kasih rumahku dong. Anaknya ini orang Mesir, murni orang Mesir, mati nggak di dalam rumah itu anak sulungnya? Tidak. Karena Tuhan berjalan dari seluruh daerah Mesir. Israel ada di Mesir, di tanah Goshen. Itu juga kena, saudara. Tapi Israel, karena ada tanda darah, bukan hanya Israel, bukan hanya Mesir. Intinya kalau ada rumah dengan ada tanda darah, lewat. Pes, dilewati. Nah, itu adalah satu hal yang terjadi, kematian sulung anak Mesir membebaskan Israel dari perbudakan yang membuat susah. Mereka dibebaskan. Namanya dibebaskan, orang dibebaskan, bagaimana suasananya? Bersukacita. Sebenarnya kesengsaraan kita yang dipikul, supaya kita jangan sengsara, supaya kita jangan susah, supaya kita sukacita. Dan penyakit kita yang ditanggungnya supaya kita sembuh. Saudara, Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau kita sukacita. Jelas Tuhan mau kita selamat. Saudara ya. Makanya ya, Amsal 17 ayat 22. Ya, kita nyatakan Amsal 17 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 22. Ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, nanti saya rindu untuk hal ini, saya akan buat dalam khotbah tersendiri. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Sukacita membuat hati kita menjadi gembira. Dan itu obat yang manjur. Kenapa kita bersukacita? Karena Yesus telah mati di kayu salib, dan kemudian Dia sendiri yang mau supaya kita bersukacita. Yesus sendiri yang mau loh. Di mana Dia rela semua, Dia menanggung semua, lalu kemudian kita sukacita. Oleh karena sama tadi, orang tua itu mau rela, dia kerja keras supaya anaknya berhasil, supaya anaknya waktu berhasil dia bersukacita. Orang tua itu mau. Jadi kalau orang tua lihat anaknya sedih, kenapa kamu? Saya sedih loh. Orang tua itu kerja keras supaya anaknya sukacita. Kalau lihat anaknya sukacita, aduh senang banget tuh orang tua. Apa yang dilakukan dia itu berhasil. Kenapa sukacita anak itu? Karena berhasil. Demikian juga Yesus. Lihat anak-anaknya penuh dengan sukacita. Oh, senang sekali saudara ya. Jadi sukacita yang dimaksud ini untuk mendatangkan obat yang manjur. Dan untuk mendatangkan kesembuhan. Oleh pil Yesus kita menjadi sembuh. Tuhan mau kita sembuh. Saudara, tapi yang menjadi pertanyaan, ini kan 2000 tahun yang lalu. Yang namanya tubuh Kristus sudah tidak ada. Oleh darah Kristus ada kuasa dalam darahnya. Darahnya kalaupun sudah pernah menetes, saudara ya, pernah menetes di bumi, udah kering. Darahnya itu menetes di bumi udah kering. Bilurnya, luka-luka Yesus, memang pada saat Yesus bangkit, Dia tinggalin 5 luka. Membuktikan bahwa sampai detik ini Yesus masih ada luka dalam kuasa kebangkitan. Itu berarti oleh bilur Yesus, oleh luka Yesus kita sembuh. Itu sampai detik ini masih ada. Karena Yesus tetap meninggalkan luka untuk mengerjakan kesembuhan. Ada 5 luka. 2 di tangannya, 2 karena bekas paku, 2 di kakinya bekas paku, dan 1 di lambungnya. Makanya angka 5 itu angka anugerah. Karena menunjuk kepada 5 luka Yesus. Dan anugerah oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh. Oleh luka-luka Yesus kita menjadi sembuh. Ada banyak luka di dalam diri Yesus pada saat dia dipecut. Semua di punggungnya ini luka. Belum lagi dengan mahkota duri yang ada di kepalanya. Itu waktu ditancapkan tidak begitu saja, tidak pelan-pelan. Dipukul dengan bulu. Menancap dan berdarah. Itu luka, saudara. Belum lagi dengan dipukulnya wajahnya. Luka-luka babak belur. Tapi pada saat dia bangkit, dia tidak meninggalkan luka-luka yang di mahkota duri segala macam. Dia cuma meninggalkan ada 5 luka. Sampai detik ini, oleh luka Yesus kita sembuh. Karena Dia hidup selama-lamanya. Jadi berita soal kesembuhan ini selama-lamanya, saudara. Tetapi untuk darah Kristus, ya, Dia tidak menunjukkan luka lalu menetes darah. Tidak. Darahnya sudah kering, bukan? Pada saat 2000 tahun yang lalu, ya sekarang sudah kering. Sehari 2 hari aja sudah kering. Lalu bagaimana darah ini masih berfungsi buat kita? Darah Yesus amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darah Yesus tebus saya, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Saudara, darah Yesus berkuasa. Bagaimana caranya berkuasa? Itu sebabnya apa yang dinyatakan 1 Korintus 11 ayat 26. Nah, saudara ya, 1 Korintus 11 ayat 26. Tuhan bilang gini, ya, 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini atau melakukan perjamuan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darah Yesus, tubuh Kristus, kematian Kristus, Dia masih berfungsi buat sekarang kita ini. Kalau kita beritakan, bagaimana cara memberitakannya? Lewat perjamuan suci. Jadi kalau tiap-tiap hari di setiap rumah tangga bahkan ya,
buat perjamuan suci. Ayo kita bikin perjamuan suci, dipimpin oleh kepala rumah tangga, berdoa. Sebenarnya itu adalah memberitakan kematian Tuhan. Nah, saudara ya, karena diberitakan, maka berita atau firman itu kekal selama-lamanya. Karena diberitakan, ada firman di situ, bersifatnya kekal, maka darah Kristus yang kalau secara harfiah, secara kasat mata sudah kering, menjadi hidup dia. Karena Yesus memang hidup selama-lamanya, saudara. Jadi darahnya itu yang akan menebus kita, karena kita beritakan terus. Ya, saudara ya. Nah, itu sebabnya sangat luar biasa. Dengan keadaan corona ini, saudara, hampir semua gereja-gereja mereka melakukan perjamuan suci, terus lakukan perjamuan suci. Haleluya. Bahkan tiap-tiap minggu lakukan perjamuan suci, saudara. Ini diberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan terus diberitakan, saudara. Kematian Tuhan itu untuk menebus dosa kita. Kematian Tuhan itu darahnya tercurah. Jadi darah itu menjadi hidup, menjadi berfungsi oleh karena kita beritakan. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita lihat baik-baik. Memang ada orang ya, ini namanya orang ya, manusia. Ada orang manusia ya yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ada tipe-tipe orang manusia kayak begitu. Dia sengsara supaya saya senang. Jadi di momentum sengsara ini ada orang disenangkan, saudara. Lalu dia ngambil kesempatan di situ. Contoh yang sederhana lah. Masker itu sekarang harganya gila-gilaan kan? Karena ngambil kesempatan dalam kesempitan. Orang sengsara butuh masker, dia jual mahal. Kurang ajar namanya. Loh, serius. Sekarang Yesus mati di kayu salib kan buat kita sukacita nih. Lalu ada anak-anak Tuhan bilang, saya sukacita karena Yesus mati di kayu salib. Kan saya harus, jadi saya ini sukacita berdiri atas penderitaan orang. Itu nggak benar. Maksudnya, kalau kita tahu dia telah rela semua itu, maka kita ini penuh hormat kepadanya. Oh, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Itu yang benar. Itu sikap yang benar. Tapi ada sikap manusia yang lain. Makanya manusia itu begitu jahat ya. Ada manusia yang jahat. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mumpung masker, sanitizer ini diperlukan orang ya. Dia harganya mahal. Hanya mencekik leher itu harga. Ya udah, kalau kamu nggak bisa bayar sekarang, kamu utang aja sama saya dulu. Wah, jadi kita banyak diutangi. Makanya pemerintah betul untuk kredit semua jangan sepenuhnya dulu untuk 3 bulan ini. Bikin kebijaksanaan, bank segala macam, betul. Karena jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini Tuhan begitu jahat orang yang demikian itu. Sama seperti tadi ya. Waduh. Ayahnya udah sengsara, rela dia kerja keras, anaknya berhasil. Udah berhasil, dapat kerja yang bagus. Itu gara-gara ayahnya itu yang sengsara. Tapi anaknya nggak peduli sama orang tuanya. Ayahnya sakit, kan dia berpikir begini. Ya, itu kan tugas orang tua saya. Orang tua saya susah, itu kan tugasnya. Harus menghidupi anak. Ini kurang ajar anak kayak begini. Jadi nggak peduli sama orang tuanya. Sama seperti dengan Tuhan berarti. Itu sebabnya, saudara, kalau kita sudah tahu hal ini, dia rela menderita supaya kita selamat, sukacita dan sembuh. Setelah kita alami ini, saudara, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Makanya setiap orang yang disembuhkan oleh Tuhan, mereka mengikut Yesus. Ya, makanya Matius 10 ayat 34 sampai 39. Saya baca Matius 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini maksudnya apa? Karena pengikutan Tuhan itu harus tidak terpengaruh dengan yang lain.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya demi pengikutannya kepada Tuhan. Anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kadang-kadang seisi rumah kita ini, saudara, yang terus merongrong kerohanian kita. Puji Tuhan kalau seisi rumah diselamatkan, saudara. Tapi ada hal-hal yang terjadi, seisi rumah ini menjadi orang-orang yang merongrong kerohanian kita. Tetapi kalau pengikutan Tuhan, jangan dipengaruhi maksudnya oleh siapapun juga. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara dengar baik, makanya yang pertama itu Tuhan, prioritasnya itu Tuhan. Nomor satu. Kenapa? Dia yang berbuat baik buat kita. Tidak semua orang tua baik. Ada hal yang baik, tapi tidak semua orang tua baik. Ada orang-orang tua yang jahat kepada anak-anaknya selama anak-anaknya waktu masih kecil, saudara. Diperlakukan anaknya tidak senonoh, diperlakukan anaknya sembarangan. Apalagi orang-orang tua yang berkaitan dengan bapak. Itu sebabnya kenapa Tuhan hadir sebagai bapak, untuk mewakili, untuk mengganti bapak-bapak yang kurang ajar. Supaya dia hadir sebagai bapak, dan dengan keberadaannya sebagai bapak, dia melahirkan kita menjadi anaknya. Dan kalau sudah kita kehilangan figur ayah, figur bapak, ada seorang yang berkata kepada saya nggak punya bapak, betul-betul nggak punya bapak. Siapa bapak saya? Tiba-tiba Tuhan bilang, aku adalah bapakmu, makanya aku melahirkan kamu, bukan? Kan persoalan, misalnya nih ada anak angkat, lalu anak angkat ini siapa bapaknya? Setelah dia tahu orang tuanya siapa, dia akan cari bapaknya. Bapaknya nggak mengakui dia. Kenapa dia cari bapaknya? Karena bapaknya itulah ada beli bapaknya terhadap dirinya. Dan kenapa dia mencari ibu dan bapak kandungnya? Karena mereka lah yang melahirkan. Jadi nggak taunya kan begini, anak kandung itu karena dilahirkan. Dilahirkan oleh siapa? Itulah ayah kandungnya. Demikian Tuhan begitu jelas mengatakan, aku melahirkan kamu kembali dari air dan roh. Lahir dari Allah. Jadi nggak taunya orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman, tidak satu dua orang kayak orang ini, saudara ya, kayak anak ini waktu dia sharing kepada saya, tidak satu dua orang, ada banyak orang. Tuhan bilang, Tuhan berkata, itulah sebabnya aku kenapa melahirkan kamu dari aku, dari Allah. Kamu lahir dari Allah. Cuman satu tujuannya, kamu adalah anakku, anak sah loh, anak yang kulahirkan, anak kandungku, anak sah, ahli waris surga. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, saudara, itu sebabnya buat Tuhan, mari kepada Tuhan. Kalau untuk Yesus Kristus, jangan dipengaruhi oleh apapun juga. Waktunya sekarang ini sedang mengarah kepada sampai kode ini kan terbuka. Waktunya telah singkat. Jadi jangan lagi dipengaruhi oleh apapun, saudara. Kita hanya fokus sama Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara perhatikan, jadi bagaimana darah Kristus yang 2000 tahun sudah, ya katakanlah sudah kering. Bagaimana hidup kembali, bagaimana bisa menjadi menebus dosa kita, bagaimana bisa menyembuhkan kita dari segala penyakit dan lain sebagainya. Kita beritakan. Beritakan dengan apa? Kami, poin terakhir, kami beritakan, yang kami beritakan adalah salib Kristus. Jadi kalau saudara beritakan salib Kristus, nggak cocok kalau saya dan saudara ini memberitakannya dengan sambil berpesta pora. Nggak cocok. Memberitakannya yang beberapa minggu lalu ya, ada bau kematian di situ. Sehingga burung Nasar, burung Raja Wali, pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Jadi pekerjaan Roh Kudus awal itu burung merpati. Pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa itu, yang di gereja Tuhan itu menerbangkan gereja, itu burung Raja Wali. Kalau burung merpati nggak terbang tuh gereja ya. Ini seperti burung Raja Wali. Jadi ini adalah kekuatan dahsyatnya Roh Kudus. Ya, saudara ya.
burung rajawali. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung rajawali. Di situ pekerjaan roh begitu dahsyat. Nah, itu maksudnya. Bangkai itu apa, saudara? Yaitu membawa kematian Kristus. Pada saat kita dihina, pada saat kita dikucilkan, kita selalu bersuka cita. Kita selalu memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak menyakiti orang, kita tidak ngomongin orang saat dicaci maki, kita tidak mencaci maki seperti Yesus yang dikerjakan Yesus. Jadi membawa kematian Yesus. Kalau kita membawa kematian Yesus, maka darah Kristus berfungsi, saudara. Terus dia menjadi hidup. Terus dia menjadi hidup. Darah dan dilup Kristus menjadi hidup. Dan menjadi hidup dalam tubuh kita. Dan ada kesembuhan. Karena kita diinginkan oleh Tuhan. Selamat, sukacita, dan sembuh. Nah, saudara, poin terakhir kita baca dalam 1 Korintus. Perhatikan apa yang Tuhan bilang. 1 Korintus 1 ayat 18. Paulus bilang begini. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa, saudara. Ayat 25. Ayat 25. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, yang adalah kita, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk kita, untuk mereka yang dipanggil, yaitu kita, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Wow, luar biasa. Jadi bagaimana supaya darah Kristus terus berfungsi, kematian Kristus berfungsi atas hidup kita, sehingga kita ditebus, dan kuasa bilu Kristus berfungsi atas hidup kita, sehingga kita disembuhkan. Beritakan kematian Kristus, beritakan salib Kristus. Ya, bukan saudara pakai kalung salib, ya nggak masalah sih. Tapi yang penting adalah beritakan lewat sikap kita, saudara. Lewat sikap kita sama seperti Yesus. Dia tidak bicara apapun. Dia tidak berkomentar apapun. Yang dia komentari adalah ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Bukankah kita berkata begini, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Nah, itu. Apa seperti Yesus? Apanya, saudara? Ya itu. Dia rela dalam hidupnya dihina, dia tidak menghina, kembali menghina, tidak. Dia rela semua. Kematian Kristus kita beritakan dalam sikap dan perbuatan kita. Jadi saat kita lakukan perjamuan suci, yaitu dia. Kalau kita lakukan perjamuan suci, kita ingat, kita mengenang Kristus berkorban buat kita. Juga kita mau berkorban buat Kristus. Haleluya. Nyanyian mengatakan, aku mau jadi roti. Kita nyanyi itu yuk. Kita sambil berdiri, kita angkat tubuh Kristus. Kita akan siapkan perjamuan suci. Mari saudara, saudara siapkan perjamuan suci. Hamba bawa seluruh perjamuan suci ini kepadamu Tuhan. Apa yang diangkat oleh umatmu, hamba unjukkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kuasa perjamuan suci ini yang kami beritakan lewat kami melakukan perjamuan suci adalah berita yang benar, berita yang hidup, berita yang kekal selama-lamanya, berita yang berfaedah buat kami. Karena kematianmu saat kau menderita dan bahkan mati di kayu salib ada tujuannya, yaitu supaya kami selamat, supaya kami sukacita, dan supaya kami sembuh. Kami mau sembuh, Tuhan. Tetapi sebelum kami mau, engkau lebih dahulu mengatakan supaya engkau sembuh.
Aku mau kata-Mu Tuhan kepada kami. Aku mau Kau sembuh. Aku mau Kau sembuh. Aku mau Kau sembuh. Sembuh dari virus COVID-19. Sembuh. Anak-anak Tuhan menjadi sembuh. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Kami terima dan junjung tinggi korban-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Ya. Terimalah tubuh dan darah Kristus yang disediakan buat kita. Terimalah tubuh dan Kristus yang disediakan buat kita. Terimalah tubuh 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 Kristus yang disediakan buat kita. Mari angkat tubuh Kristus. Haleluya. Saudara pernah sembuh? Kalau saudara pernah sembuh, ada orang yang menderita buat kita. Itulah Yesus Kristus. Saudara hari ini bahagia, diberkati. Ada orang yang menderita buat kita. Makanya kau diberkati. Saudara selamat karena Yesus rela menderita. Haleluya. Mari Tuhan hanya mau muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Mari, haleluya, berikan dirimu untuk Tuhan. Angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala sebagai tanda penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Oh ya, kamu kalina wasi. Haleluya. Ini keinginanmu, ini kerinduanmu untuk kami, umat-umatmu, bahkan anak-anakmu, yang semua yang juga yang mendengar live streaming ini, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sebab kami memberitakan kematian Tuhan lewat sikap hidup kami, maka ada kesembuhan yang sempurna. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kalian kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji, kami alaskan doa dan menutup ibadah Jumat Agung hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.